amalan yang menjaminkan kesempurnaan pahala. Di antaranya kesempurnaan pahala adalah diselamatkan dari neraka jahanam, itu termasuk setinggi-tinggi kesempurnaan pahala. Diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah termasuk peruntungan yang sangat luar biasa. Kalau Allah sudah menjanjikan di antara kesempurnaan pahala dari selamat dari neraka dan dimasukkan dalam surga, berarti di bawah itu jauh lebih mudah bagi Allah. Kalau Allah sudah menerangkan setinggi-tinggi sempurna pahala selamat dari neraka jahanam, dan saya yakin semua Bapak Ibu harap selamat dari neraka jahanam. Kalau Allah jamin kita selamat dari neraka jahanam, yang termasuk salah satu ancaman azab besar adalah neraka jahanam. Kalau terjamin selamat dari neraka jahanam, berarti selamat dari segala keburukan yang di bawahnya. Kalau yang sudah terbesar musibah besar, yang terbesar ancaman besar, kita sudah dijamin selamat, berarti apalagi yang lebih bawah lagi. Keburukan, ujian, musibah, fitnah, rumah tangga hancur, anak yang susah turuti orang, semua termasuk bermasalah dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah berkenan menjaminkan selamat dari neraka jahanam, apalagi hal-hal yang lain, hal-hal kecil. Tapi dalam 3 amalan, ada satu penawaran bisnis yang tidak ada ruginya. Itu tawaran dari siapa? Dari Allah. Percaya enggak sama Allah? Yang benar. Mudah kita berkata percaya, tapi susah mempraktiknya. Masalah percaya sama Allah bukan hanya ucapan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menunggu ucapan. Allah tidak peduli siapa kita, Allah tidak peduli nama kita, Allah tidak peduli turunan kita, pakaian kita, jabatan kita, Allah tidak pedulikan. Yang Allah pedulikan isi hati kita dan amalannya. Orang berkata hatiku baik, yang penting hatiku baik. Kalau memang hatinya baik, apa bukti amalannya? Kalau hati baik, itu raja tubuh badan hati. Kalau hati baik, pasti seluruh amalannya jadi baik. Tapi kalau terlihat amalannya tidak baik, berarti terbukti hatinya belum. Allah menawarkan perdagangan yang tidak ada rugi melalui tiga amalan. Yang pertama, mereka senantiasa membaca. Silahkan Bapak Ibu bertanya diri, berapa hari lewat belum baca Quran? Saya selalu hiburkan kepada jamaah, tolong jangan lewat 1 hari belum baca Al-Quran. Sibuknya bagaimanapun kesibukannya, paling tidak 1 ayat. Dan saya yakin 1 ayat tidak berat. Berat enggak 1 ayat? Tidak berat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Shadaqallahu. Susah enggak? Apalagi kalau disertai dengan terjemahan artinya. 1 ayat. Tidak menghabiskan tenaga, tidak menghabiskan waktu, tidak menghabiskan fikiran. 1 ayat. Dan boleh habis kita baca 1 ayat, selama masih kita ingat, boleh dipakai di sunnah qabliyah ba'diyah kita. Walaupun 1 ayat. Rasulullah SAW suka salat sunnah dengan 1 ayat. Jadi tidak harus mulai 1 surah dan selesai surah itu. Tidak harus itu. Mau salat fardu maupun salat wajib. Tapi daripada qulhu mulu, kita ganti-ganti. Ada ayat yang baru. Apa ayat yang baru? Alhamdulillah saya berhasil hafal 5 ayat Yasin. Udah, sunnah qabliyah rakaat pertama habis Al-Fatihah baca 5 ayat Yasin. Kalau kira-kira ada yang tertinggal dan belum ada yang bisa diingat, misal
3 ayat, terus selanjutnya, oh ya Allah kemana, habis, lupa ya, langsung, tidak usah lama-lama, Allahu Akbar, rukuk, tidak usah fikir, udah rukuk, lupa, biarin aja. Tapi subhanallah, coba ibu-ibu tolong praktik itu. Demi Allah, datang syaitan ingatkan kita supaya di rakaat kedua bisa lanjut. Mengapa syaitan mengingatkan ayat? Supaya pas di rukuk dan sujud tidak bisa konsentrasi. Pikirannya ayat itu, apa yang saya lupa, apa yang saya lupa. Akhirnya ucapan subhana rabbiyal azim tidak beres, subhana rabbiyal a'la tidak beres. Itulah upaya syaitan. Pas ketika berdiri lagi, alhamdulillah masih ingat. Tapi memang syaitan menggoda kita melalui ingat kebaikan. Bisa saja. Syaitan bukan hanya selalu mengajak keburukan, kadang-kadang bisa mengajak kebaikan demi menghilangkan kebaikan yang lebih besar. Contoh, membuat kita sibuk ingat ayat yang kita lupa dalam salat supaya tidak bisa khusyuk dalam sujud. Mana yang lebih utama, khusyuk atau ingat ayat? Jauh lebih utama khusyuk. Jadi syaitan pintar loh. Hati-hati sama syaitan, tingkatan lebih tinggi daripada profesor. Oleh karena itu, ketika kita sudah merasa diri sudah lupa ayat, tidak usah difikirkan macam-macam, tidak usah berupaya untuk ingat, langsung segera takbir. Nikmati rukuknya, nikmati sujudnya, tapi subhanallah begitu masuknya rakaat kedua pasti ingat. Baru kita boleh lanjut ayat yang tertinggal. Habis selesai dari hafalan kita walaupun beberapa ayat, kita rukuk lagi, sujud dan seterusnya. Ini justru sangat membantu kita menguatkan hafalan kita. Termasuk para hafiz Quran, termasuk anak-anak, kami selalu membiasakan mereka kalau lagi salat sunnah, biarpun dia masih anak 5 tahun atau 6 tahun, baca ayat dan yang kamu hafal. Jangan membiasakan mereka kulhu saja. Jadi kasihan juga malaikat yang ditulis setiap hari kulhu, kulhu, kulhu. Ini kok tidak rubah-rubah manusia ini. Al-Quran kan 30 juz, walaupun 1 ayat, tapi ada tambahan. Tambahan apa? Apa manfaat kita berubah ayat? Ini salah satu juga membantu menurani dosa maksiat kita. Sekarang apa yang saya sampaikan Bapak Ibu, ini sebenarnya menjaga kita dari dosa dan maksiat. Kita sebagai manusia tidak bisa terlepas dari dosa maksiat. Tidak bisa. Jangan ada orang berkata, saya berupaya menjauhkan diri total dari dosa maksiat. Mohon maaf, tidak bakal bisa. Karena kita manusia. Pasti ada dosa dan maksiat. Tapi bukan bersoalan berdosa dan maksiat. Yang menjadi bersoalan ketika sudah terlanjur dosa maksiat, tidak mau bertaubat kepada, tidak mau beristighfar kepada, tidak mau sedih dan menangis karena ini yang menjadi masalah. Seolah-olah ketika habis sudah terlanjur berdosa, kita berkata kepada Allah, ya apalagi, biasa aja, mau dosa-dosa. Jadi tidak ada rasa malunya sama Allah. Tapi ketika sudah terlanjur berbuat dosa, dan itu hal wajar, karena kita manusia, habis dosa itu, kita ingat Allah. Muncul sifat rasa malu. Kita merasa diri, Allah, sudah saya berdosa, tapi Allah masih berkenan menutupi dosa saya, menutupi kesalahan saya. Coba, Bu, kalau setiap kita berdosa, setiap kita ghibah, setiap kita namimah, keluar bau dari kita. Dan semakin bertambah dosa, bertambah bau. Tambah lagi dosa, tambah lagi keras baunya. Gimana? Berani nggak keluar dari rumah? Kenapa? Terlalu bau. Masalahnya, keras baunya itu kita sendiri tidak bisa rasain, tapi yang di sekitar kita malah bisa merasakan. Bisa dicium sama orang. Terus apa? Tapi subhanallah, salah satu tanda Allah sayang dan kasih rahmat untuk kita semua, tidak terlihat tanda dosa maksiat itu. Padahal bisa saja orang baru semalam saja habis dosa maksiat, tapi Allah menutupi dosa itu. Ini tanda apa? Kalau Allah berkenan menutupi, Allah memberikan pesan kepada kita.
semalam saja aku menutupi dosamu. Kapan kamu meminta maaf? Dikasih waktu. Sampai ada satu riwayat, ketika seorang manusia berdosa, Allah bertahankan malaikat yang menulis dosa maksiat. Jangan tulis dulu, sebentar. Kenapa ya Allah? Barangkali dia malu dan taubat. Kalau sudah taubat, berarti yang tertulis kebaikan, bukan dosa. Beda kalau kita berbuat kebaikan, Allah perintahkan malaikat segera tulis kebaikan itu. Subhanallah. Begitu rahmat Allah untuk kita semua. Jadi tolong memperhatikan. Rutin membaca Al-Quran. Yang tidak bisa baca, silahkan dengar. Melalui murattal kita, melalui HP kita, melalui kaset kita. Kan semua sekarang HP-nya ada isinya Al-Quran. Silakan sambil bawa mobil kemana-mana, dengar. Ada handsfree, kita naik bis, kita naik motor, kita jalan kaki. Walaupun ada orang yang sambil jalan belum tentu bisa merasa nikmatnya khusyuk atau bisa khusyuk maksimal mendengar Al-Quran, tidak apa-apa. Setidak-tidaknya kita simak, ada yang kita dengar kebaikan, apalagi mendengar kalamullah, terhitung setiap satu huruf 10 kebaikan. Apalagi coba, kalau kita dari pagi terus sepanjang jalan kita simak Al-Quran, dengar Al-Quran. Kira-kira mau berdosa sambil dengar Al-Quran? Tidak mungkin. Apakah kita berani bermacam kata yang kotor sambil mendengar Al-Quran? Ini salah satu menjaga kita dari maksiat dan dosa. Baca Al-Quran. Terus yang kedua, Bapak Ibu, satu-satunya amalan yang tidak bisa ditinggal salat. Ada orang Muslim tidak haji? Ada enggak? Ada, karena belum mampu. Ada orang Muslim tidak zakat? Ada, karena dia penerima zakat. Ada orang Muslim tidak puasa? Ada, lagi sakit, musafir, atau cukup tua, tidak sadar perbuatannya, bisa tidak wajib puasa. Ada orang Muslim, banyak hal-hal kebaikan yang bisa ditinggal kalau ada alasan. Tapi apakah Bapak Ibu ada orang Muslim tidak salat? Seharusnya tidak ada. Tapi ternyata apa alasannya? Tidak ada alasan. Kalau malas itu bukan alasan, itu sifat. Kalau alasan, ya lagi sakit, alasan lagi binsang, alasan lagi stres, alasan ini kan namanya alasan. Tapi kalau malas itu sifat, bukan alasan. Satu-satunya ibadah yang tidak boleh ditinggal salat. Tak boleh berdiri, duduk. Tak boleh duduk, berbaring, bukan tidur. Saya salat tidur. Dah bisa wudu, tayammum. Dah bisa salat tepat waktu, jamak. Dah bisa jamak, qasar. Bahkan dalam kondisi perang, yang namanya perang, Allah wajibkan yang dinamakan salat al-khawf. Salat ketakutan, karena dalam kondisi perang, jadi separuh tentara militer, separuhnya salat, separuhnya menjaga. Begitu selesai mereka satu rakaat, terganti orang yang menjaga lanjut satu rakaat. Ini memang ada cara khusus. Untuk apa Allah memberikan tanda? Supaya tidak ada alasan kalau dalam keadaan ketakutan wajib salat, walaupun dengan cara sederhana seperti salat khauf. Apalagi kalau dalam keadaan aman. Jamaah sekalian, beberapa waktu lalu kita beringatan Isra Mi'raj. Dan salat termasuk satu-satunya ibadah yang diterima oleh Rasulullah SAW langsung dari Allah tanpa melalui wahyu. Semua perintah agama melalui wahyu, selain salat. Mengapa Allah Subhanahu wa taala
mengajak Nabi Muhammad SAW berjalangan cukup jauh dari Makkah sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik lagi, bisa menghabiskan tenaga fisik, waktu cukup lama, walaupun bagi Allah tidak bagi waktu, kun fayakun, selesai semuanya. Tapi begitu Allah menunjukkan, inilah proses perjalanan sambil menerima sebuah perintah yang begitu agung. Langsung dari Allah Subhanahu wa taala diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya salat. Diberikan kesimpulan, barang siapa yang ingin berhubungan atau kontak langsung sama Allah, jaga salat. Kalau sudah putus tali salat kita sama Allah, tidak ada ibadah lain yang bisa menghubungkan dengan Allah langsung. Karena satu-satunya ibadah yang berhubung langsung sama Allah itu salat. Kalau salatnya putus, artinya tidak salat sama sekali, atau banyak bocor, salat kadang-kadang tidak, kalau lagi senang salat, kalau lagi galau tidak salat, berarti tali hubungan kita sama Allah sudah putus. Kira-kira apa lagi yang bisa dihubungkan sama Allah lagi? Tidak bisa, tidak ada. Bahkan ulama menjelaskan, Bapak Ibu, pernah dengar enggak ketika saya pernah bertanya, kalau ada seorang muslim tidak salat, dia langsung kaget guru saya. Dia langsung bertanya kembali kepada saya, "Emang ada orang muslim tidak salat?" Heran, dia bingung, ada orang muslim tidak salat? Saya bilang ada. Beliau menjawab, kalau ada orang muslim terbukti tidak salat sama sekali ketika dia meninggal dunia, tidak boleh dimandikan, tidak boleh disalati, tidak boleh dimakamkan di kuburan orang Islam. Karena dia bukan Islam lagi. Masalah kalimat syahadat itu urusannya sama Allah. Tapi secara hukum di Islam, yang tidak salat sudah memputusi hubungan Islam sama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Bukan main-main masalah salat. Bahkan dia termasuk satu-satunya ibadah yang tidak bisa ditinggal dalam alasan apapun, kecuali kalau sudah murtad. Faham enggak murtad? Keluar dari Islam. Kalau sudah keluar dari Islam, ya sudah tidak ada wajib salat. Atau sudah, faham kan? Alhamdulillah faham. Kalau sudah gila, tidak ada wajib salat. Atau kalau sudah mati, kalau sudah dikubur, sudah tidak ada wajib salat lagi. Oleh karena itu, tolong jamaah sekalian, kita memperbaiki hubungan kita sama Allah melalui salat. Itu salat bisa kontak langsung sama Allah. Sampai Allah memberikan pesan melalui cerita Isra Mi'raj, barang siapa yang ingin berhubung langsung sama aku, kata Allah, salat. Ini tidak bagi malaikat, tidak bagi wali, tidak bagi nabi, tidak bagi siapa-siapa. Ini langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saya berikan satu rahasia sedekah. Sedekah, saya pernah bahas sedekah subuh, masih ingat? Sedekah subuh. Mudah-mudahan masih terus berjalan. Masih jalani belum? Ya, tolong dijaga sedekah subuh. Mengapa sedekah subuh? Saya sudah jelaskan, karena ada doa malaikat mendoakan setiap subuh, ya Allah berkahi dan ganti yang lebih besar. Yang kedua, doa Nabi Muhammad mendoakan ibadah kita di subuh hari. Di antaranya sedekah. Jadi mohon Bapak Ibu, semua masing-masing punya kotak amal, boleh dinamakan tabungan subuh. Biasakan anak-anak kita semua, biarpun dia anak bayi, kita buatkan satu tabungan khusus atas nama dia. Dan ibunya yang isi. Sungguh dahsyat sedekah subuh itu. Apapun masalah kita, hutang, masalah hajat, jodoh, rumah tangga, urusan anak, turunan, sedekah subuh itu luar biasa. Bukan main. Dan selama saya sampaikan sedekah subuh kepada jamaah yang punya hajat, sungguh subhanallah, hampir 90% dari mereka
hubungi saya lagi, alhamdulillah masalahnya sudah selesai. Dan berkahnya sedekah. Yang kedua, sedekah habis maksiat. Ini melatih kita ini. Tabungannya bakal banyak, sering maksiat. Caci maki orang, isi sedekahnya. Ngomong kotor, isi sedekahnya. Ngomong kesal atau berkata sama anaknya bodoh, langsung isi sedekahnya. Subhanallah, bakal tahu diri nanti, ternyata banyak masalah saya. Apalagi masalah mulut ini. Kita caci, subhanallah, sedekah selepas subuh itu, pertama ada dua hikmah sebenarnya. Yang pertama, mengharapkan ampunan dosa. Karena ada salah satu hadis, menjaga sedekah terjamin ampunan dosa. Bahkan terjamin husnul khatimah. Terjamin jauh dari kematian mendadak. Terjamin jauh daripada kematian memburuk. Tahu enggak kematian mendadak, Bu? Bisa, ini sekarang masa ini adalah banyak yang mati mendadak. Pas lagi bawa mobil, mati. Pas mau kemana, mati. Pas lagi duduk, mati. Pas lagi syukur-syukur kalau dia mati mendadak, tapi dalam keadaan membaca Quran, atau membaca salat, atau apa. Jadi tolong, ketika ibu merasa diri berbuat salah, merasa diri berbuat dosa, langsung isi tabungan. Boleh dinamakan tabungan sedekah dosa. Dosaku ini, tabungan dosaku. Diganti dengan uang. Setiap dosa diganti dengan uang. Untuk apa? Terjamin ampunan dosa. Yang kedua, mendidik diri. Ini latihan untuk hawa nafsu. Nafsu ini. Kalau mau dosa lagi, kena denda loh. Apa dendanya? Sedekah. Setiap mau, lama-lama jiwanya. Karena jiwa itu suka harta. Ketika dia melihat setiap kita berdosa, harta itu malah dikeluarin sedekah lillahi ta'ala, lama-lama dia mulai berhenti. Ini salah satu cara yang kami dapat belajar sejak kecil. Dan subhanallah sangat berhasil untuk menjauh kita dari maksiat dan dosa. Dan alasan yang ketiga, melalui sedekah yang kita berikan kepada Allah di saat dosa maksiat itu, kita mengharap dan memohon melalui sedekah, itu namanya tawassul bil amali salih. Tawassul dengan amal salih. Di antaranya sedekah. Ya Allah, dengan sedekah ini mudah-mudahan dosa ini, saya mohon ya Allah jangan terulang lagi. Ya Allah, mudah-mudahan saya supaya tidak terjumus lagi dalam dosa itu. Kalau terulang lagi, isi lagi sedekah. Dan memohon lagi sama Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya melalui berkah sedekah ini, ya Allah jauhkanlah, saya tidak mau lagi berbuat dosa ini. Pasti ada satu-satunya sedekah yang kita keluarkan, pasti ada satu kali yang ikhlas, yang tulus dari hati, dan ucapan juga yang tulus dari hati. Allah kabulkan langsung, selesai masalah dosa dan maksiat itu. Ini subhanallah, jujur saja saya sendiri ada beberapa hal yang belum mampu saya tinggalkan. Tapi dengan cara ini, alhamdulillah Allah SWT memberikan kemudahan, bisa saya selesai keburukan dan kesalahan saya. Mudah-mudahan saya harap juga ampun dari Allah SWT. Coba bayangkan kalau kita bisa betul jaga sedekah selepas dosa maksiat itu.